05520003. Aku dari Universitas Tikubang Semarang, jurusan S1 Akuntansi. Di sini aku akan membahas sedikit tentang Universitas Tikubang Semarang dan materi pembahasan yaitu audit investigatif dengan teknik audit. Buat kalian yang masih bingung mau kuliah di mana, bisa langsung cek video ini karena ada pembahasan sedikit tentang Universitas Tikubang Semarang. Unisbank Entrepreneurial IT-Based University. Universitas Tikubang Semarang, perguruan tinggi terkemuka di Semarang, Jawa Tengah. Peringkat 2 sekota Semarang, peringkat 4 se-Jawa Tengah, peringkat 77 se-Indonesia. Untuk menjadi bangsa yang maju dibutuhkan ekonomi yang kuat. Dibutuhkan 2% wirausaha dari total penduduk Indonesia untuk menciptakan banyak lapangan pekerjaan yang akan membantu percepatan pembangunan ekonomi Indonesia. Kita butuh lebih banyak wirausaha. Unisbank Entrepreneurial and IT-Based University. Universitas swasta yang mempunyai misi menciptakan wirausaha-wirausaha muda yang memiliki mental entrepreneur dan mandiri. Dengan visi misi, pada tahun 2028 menjadi universitas yang unggul dan berdaya saing global berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau TIK serta kewirausahaan. Unisbank memiliki 10 program studi dalam 6 fakultas yang akan mendidik calon-calon entrepreneur muda. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Fakultas Teknologi Informasi. Fakultas Hukum. Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya. Fakultas Teknik. Fakultas Pariwisata.
Apa kata mereka tentang Unisbank? Banyak hal yang saya ambil setelah kita bekerja. Semua teori-teori ternyata sama dengan apa yang kami praktekkan. Jadi semua itu berguna untuk pekerjaan di masa-masa yang akan datang. Untuk harapan saya ke depannya Unisbank akan semakin maju untuk mencetak generasi-generasi baru setelah saya, karena memang sangat dibutuhkan dalam industri perbankan selama ini. Terbukti dengan lulusan-lulusannya yang selama ini banyak menduduki di pos-pos penting di perbankan seluruh Indonesia. Unisbank yang saya kenal adalah Unisbank yang terus menjalani dinamikanya sebagai kampus swasta. Sikap kewirausahaan itu menurut saya adalah sebuah jihad baru bagi Indonesia. Jadi mahasiswa entrepreneurship di Unisbank ini, sejauh intuisi saya, ia diajar, dikelola, di-coach oleh sumber-sumber yang sangat otentik dan menjadi pelaku-pelaku paling intensif di dunia kewirausahaan. Saya optimis kepada niat baik ini. Saya doakan kampus ini menjadi bagian dari pertumbuhan negeri ini. Saya Pri GS. Dalam berkuliah di Unisbank sangat membantu dalam pengembangan usaha saya, karena di Unisbank sendiri terdapat beberapa program untuk kewirausahaan yang saya ikuti, dan kemudian kami juga mempunyai beberapa link untuk membangun usaha baik di bidang pemasaran maupun di bidang produksi. Dengan itulah kami harap kalian bisa bergabung untuk menjadi wirausaha sukses dengan berkuliah di Unisbank. Bicara entrepreneurship Jawa Tengah, saya rasa nggak bisa lari jauh-jauh dari Unisbank. Unisbank ada di garis depan bersama-sama dengan Kadin Jawa Tengah, bersama-sama dengan pemerintah daerah Jawa Tengah untuk membuka network, untuk mengembangkan pasar bagi teman-teman UKM. Dan pada saat ini saya rasa Unisbank bukan hanya bicara entrepreneurship, tapi juga bicara kreatif entrepreneurship, dan selalu bersinergi dengan kami Kadin Jawa Tengah ke depan untuk membuat UKM berkualitas global dari Kota Semarang dan dari Jawa Tengah dan khususnya. Unisbank, Entrepreneurial IT-Based University. Universitas Tikubang, Unisbank Semarang, berdiri pada tahun 1968. 52 tahun mengabdi pada negeri, menghasilkan lulusan yang berkualitas dan unggul, memenuhi kebutuhan industri, menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Entrepreneurial University based on IT, Unisbank hebat. Oke, selanjutnya masuk ke materi pembahasan atau materi yang akan aku presentasikan, yaitu audit investigatif dengan teknik audit. Oke, masuk ke pembahasan pertama. Jadi di sini audit investigatif itu lebih dalam dan tidak jarang melebar ke audit atas hal-hal yang tidak disentuh oleh opini audit. Lalu, audit investigatif itu diarahkan kepada pembuktian ada atau tidak adanya kecurangan, termasuk korupsi dan perbuatan melawan hukum lainnya. Teknik audit itu artinya cara-cara yang dipakai dalam mengaudit kewajaran penyajian laporan keuangan. Hasil dari penerapan teknik audit itu adalah bukti audit itu sendiri. Nah, oleh karena itu, ada penulis yang menggunakan istilah teknik audit dan jenis bukti audit dalam makna yang sama. Oke, di sini itu meskipun tujuan opinion audit itu berbeda dari audit investigatif, teknik auditnya itu sama. Nah, hal yang berbeda hanyalah penerapan yang lebih intens dalam audit investigatif. Nah, penerapan teknik yang lebih mendalam dan kadang-kadang melebar.
dengan fokus pada pengumpulan bukti-bukti untuk menentukan apakah seseorang melakukan kecurangan atau tindak fraud. Banyak sekali auditor yang sudah berpengalaman mengaudit laporan keuangan perusahaan atau lembaga lainnya, tapi masih ragu-ragu untuk melaksanakan fraud audit atau kecurangan audit dan audit investigatif. Padahal teknik-teknik audit yang mereka kuasai itu sudah memadai untuk diterapkan dalam audit investigatif. Selanjutnya ada 7 teknik bukti audit. Yang pertama itu memeriksa fisik atau physical examination. Yang kedua itu meminta konfirmasi atau confirmation. Selanjutnya yang ketiga itu memeriksa dokumen atau documentation. Lalu yang keempat itu ada review analytical. Selanjutnya yang kelima ada meminta informasi lisan atau tertulis dari audit atau inquiries of the audit. Selanjutnya yang keenam mengamati observation. Lalu yang terakhir menghitung kembali atau reperformance. Dalam audit investigatif, teknik-teknik audit itu bersifat eksploratif, mencari wilayah garapan atau probing maupun pendalaman. Nah, teknik-teknik audit itu relatif lebih sederhana untuk diterapkan dalam audit investigatif. Sederhana tapi ampuh ya di sini. Materi selanjutnya ada memeriksa fisik dan mengamati. Di sini memeriksa fisik atau nama lainnya physical examination itu lazimnya diartikan sebagai perhitungan uang tunai, kertas berharga, persediaan barang, aset tetap, dan barang berwujud lainnya. Nah, di sini mengamati itu sering diartikan sebagai pemanfaatan indera kita untuk mengetahui sesuatu. Dalam kedua teknik ini, investigator itu menggunakan inderanya untuk mengetahui atau memahami sesuatu. Untuk audit investigatif, itu penulis tidak membedakan pengamatan fisik dan pemeriksaan. Berikut ini yaitu meminta informasi dan konfirmasi. Nah, di sini kita mau meminta informasi itu secara lisan atau tertulis kepada auditor itu merupakan suatu prosedur yang biasa dilakukan oleh auditor. Nah, permintaan informasi itu harus dibarengi, diperkuat, dan dikolaborasikan dengan informasi dan sumber dana lain atau diperkuat dengan cara lain. Terus meminta konfirmasi itu adalah meminta pihak lain itu untuk menegaskan kebenaran atau kesalahan atau ketidakbenaran suatu informasi yang didapat. Teknik ini itu untuk mendapatkan kepastian mengenai saldo utang piutang. Akan tetapi sebenarnya itu dapat diterapkan untuk berbagai informasi keuangan maupun non-keuangan. Ini permintaan informasi itu sangat penting dan juga merupakan prosedur yang normal dalam suatu audit investigatif. Dalam audit investigatif itu kita harus memperhatikan apakah pihak ketiga itu punya kepentingan dalam audit investigatif. Slide selanjutnya memeriksa dokumen. Di sini tidak ada audit investigatif itu tanpa pemeriksaan dokumen. Nah,
Definisi dokumen itu menjadi lebih luas ya pastinya, termasuk informasi yang diolah, disimpan, dipindahkan secara elektronis. Materi selanjutnya itu review analytical. Nah, di sini dalam review analytical itu yang paling penting bukan dari perangkat lunaknya, tapi semangatnya. Nah, Stringer atau Stewart itu mendefinisikan sebagai a form of deductive reasoning, sebagai suatu bentuk penalaran deduktif. Tekanannya pada review analytical itu adalah pada proses penalaran dan proses berpikir. Nah, pada review analytical itu sebenarnya ada bermacam-macam variasi dalam teknik review analytical. Tapi semuanya itu sekali lagi didasarkan atas perbandingan antara apa yang dihadapi dengan apa yang layaknya harus terjadi, dan berusaha menjawab sebabnya terjadi kesenjangan. Apakah ada kesalahan, error, kecurangan, atau salah merumuskan patokannya. Pada dasarnya, seseorang investigator secara intuitif itu terobsesi dengan sesuatu yang agaknya tidak benar atau sesuatu yang melenceng, bahwa ia memerlukan patokan atau benchmark itu untuk membandingkan dengan apa yang sudah dihadapi. Nah, patokannya itu yang dirumuskan oleh Stringer dan Stewart sebagai result that may reasonably be expected. Di sini teknik review analytical itu dibagi menjadi 7. Yang pertama itu ada Beatrice, Verlage, dan Verlage. Selanjutnya, yang kedua membandingkan anggaran dengan realisasi. Yang ketiga, analisis vertikal dan horizontal. Selanjutnya itu ada hubungan antara data keuangan dengan data keuangan lain. Yang kelima itu menggunakan data non-keuangan. Dan yang selanjutnya itu ada regresi atau analisis tren. Yang terakhir ada menggunakan indikator ekonomi makro. Oke, aku di sini akan bahas satu persatu. Dari yang pertama Beatrice, Verlage, dan Verlage. Itu di sini kita membandingkan perusahaan yang kita audit investigatif itu dengan saingannya yang seukuran. Nah, dalam Verlage itu kita membandingkan perusahaan yang kita audit investigatif itu pada saat sekarang dengan hal yang sama di masa lalu. Selanjutnya dalam Verlage itu kita mencoba memahami bagaimana perusahaan yang kita audit investigatif ini berbeda dengan masa lalunya. Nah, dalam contoh Beatrice, Verlage, dan Verlage itu kita melihat pentingnya menentukan patokan atau benchmark. Nah, patokan ini itu harus seukuran dan sejenis. Ia harus comparable. Nah, patokan yang betul-betul comparable itu tentunya sangat langka. Perbandingan tidak otomatis itu berarti bahwa patokan atau benchmark itu yang benar. Nah, kalau ada penyimpangan yang signifikan itu harusnya
Penyimpangannya itu merupakan kesalahan dari data yang diaudit oleh investigatif. Nah, sebabnya judgement itu sangat penting. Kecermatan itu sangat mutlak. Kalau perlu cari dan bandingkan yang lainnya. Hal yang paling utama itu adalah mengerti kenapa berbagai data itu berbeda. Yang kedua itu ada membandingkan anggaran dengan realisasi. Di sini membandingkan data anggaran dengan realisasi itu dapat mengidentifikasi adanya kecurangan atau fraud. Nah, hal yang perlu dipahami itu yaitu mekanisme dalam pelaksanaan anggaran, lalu evaluasi atas pelaksanaan anggaran, dan yang terakhir insentif yang terkandung dalam sistem anggarannya. Lalu yang ketiga itu ada sistem horizontal dan vertikal. Di sini analisis vertikal dan horizontal itu merupakan analisis rasio laporan keuangan. Apa sih maksudnya analisis vertikal itu? Jadi, analisis vertikal itu mengubah angka-angka laporan keuangan dari nilai menjadi angka-angka persentase atau persen gitu. Jadi, nilai-nilainya itu jadi persen. Nah, laporan keuangan dalam analisis vertikal itu disebut laporan keuangan yang sama. Selanjutnya, analisis horizontal itu berarti menunjukkan perubahan suatu akun untuk suatu tahun dibandingkan tahun sebelumnya atau tahun berikutnya. Nah, dalam analisis horizontal itu angka-angka yang sama ataupun angka-angka pada tahun sebelumnya maupun berikutnya itu disajikan berdampingan di dalam laporan keuangan. Dalam analisis vertikal dan horizontal itu apa sih gunanya laporan keuangan yang berukuran sama? Gunanya itu untuk membandingkan perusahaan yang mempunyai ukuran yang berbeda. Misalnya, kita ingin membandingkan perusahaan obat-obatan A dan perusahaan B. Nah, di sini kita bisa mengabaikan nilai rupiah dari kedua perusahaan karena yang ingin diketahui itu misalnya laba kotor sebagai persentase dari penjualan untuk perusahaan A lebih besar atau lebih kecil dari perusahaan B. Selanjutnya itu ada hubungan antara satu data keuangan dengan data keuangan lainnya. Di sini itu beberapa akun baik dalam suatu maupun beberapa laporan keuangan itu bisa saja mempunyai keterkaitan yang dapat dimanfaatkan untuk review analytical. Ini aku akan sebutin contoh dari hubungan antara satu data keuangan dengan data keuangan lainnya. Yang pertama itu ada angka penjualan dengan piutang dan rata-rata. Selanjutnya ada angka penjualan dengan bonus bagian penjualan. Yang ketiga ada penghasilan bunga dengan rata-rata saldo tabungan. Selanjutnya menggunakan indikator ekonomi makro. Di sini ada hubungan antara besarnya pajak penghasilan atau PPh yang diperoleh dalam suatu tahun dengan indikator-indikator ekonomi seperti inflasi, tingkat pengangguran, cadangan devisa, dan indikator ekonomi negara yang menjadi partner perdagangan Indonesia.
Ini keandalan perumusan ekonometri itu akan membantu auditor atau investigator melalui data agregat tanpa harus memasuki pemeriksaan SPT sebagai langkah pertama. Nah, kalau ada indikasi yang kuat, baru kita ke pemeriksaan SPT dengan net worth method atau expenditure method. Oke, slide berikut itu tentang menggunakan data keuangan dan regresi analisis tren. Yang pertama itu menggunakan data non-keuangan. Di sini inti dari review analytical itu adalah mengenal pola hubungan. Nah, pola hubungan non keuangan pun bisa bermacam-macam bentuknya. Di sini review analytical itu sering banget menggunakan perhitungan cepat agar hasilnya terjadi keganjilan. Selanjutnya regresi atau analisis tren. Di sini dengan data historikal yang memadai atau makin banyak makin baik dan ceteris paribus. Di sini review analytical itu dapat mengungkapkan tren. Di sini beberapa perangkat lunak itu dapat mempermudah menghitung grafiknya. Misalnya STAR. Selanjutnya menghitung kembali. Di sini menghitung kembali atau reperform itu tidak lain dari mengecek kebenaran perhitungan. Ini merupakan prosedur yang sangat lazim bagi audit. Nah, biasanya tugas ini itu diberikan kepada seseorang yang baru mulai bekerja sebagai auditor atau seseorang junior audit di kantor akuntan. Dalam audit investigatif, perhitungan yang dihadapi itu sangat kompleks sekali ya. Ini itu didasarkan atas kontrak atau perjanjian yang rumit. Mungkin itu sudah terjadi perubahan dan renegosiasi berkali-kali dengan pejabat yang berbeda. Oke, di sini aku mau kasih contoh menghitung kembali. Yang pertama itu ada biaya yang dikeluarkan oleh BUMN di mana itu mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan umum. Nah, keterlambatan pembayaran PSO itu dapat mempengaruhi atau berdampak besar terhadap likuiditas BUMN. Contoh kedua itu ada perhitungan cost recovery oleh kontraktor bagi hasil. Di sini cost recovery itu sangat besar jumlahnya kalau tidak dihitung kembali oleh counterpart atau PSC atau lembaga pemeriksaan independen, itu rawan akan terjadinya penyalahgunaan. Jadi menghitung kembali itu agar tidak ada penyalahgunaan dalam keuangan atau data-data yang sudah ada. Dalam audit atas laporan keuangan itu tujuannya memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Dan hasil auditnya itu ditunjukkan oleh bentuk opini, misalnya disclaimer of opinion. Selanjutnya ada qualify opinion dan adverse opinion.
Nah, tujuan dari audit investigatif itu adalah mengumpulkan bukti yang dapat diterima oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan barang bukti itu sesuai dengan hukum acara atau hukum pembuktian yang berlaku. Di sini lingkup atau entitasnya itu berbeda. Dalam audit dan laporan keuangan auditor itu mengumpulkan bukti untuk memberikan reasonable assurance atau keyakinan yang memadai. Dalam audit investigatif itu tidak jarang cara atau mindset berpikir yang kurang hati-hati dalam audit atas laporan keuangan, atau cara berpikir yang lebih hati-hati dalam audit investigatif, seolah-olah itu membedakan keduanya. Nah, sebetulnya itu tidak boleh terjadi. Contohnya dalam teknik observasi perhitungan persediaan barang. Di sini auditor dalam audit atas laporan keuangan itu mungkin berpikir bahwa teknik observasi perhitungan persediaan barang itu sekedar untuk melihat kecocokan jumlah fisik dan jumlah administrasi. Nah, selama jumlah kedua informasi ini cocok, maka auditor akan puas. Sebaliknya, auditor dalam audit investigatif itu memanfaatkan teknik observasi penghitungan persediaan barang itu untuk menentukan apakah persediaan barang itu tidak terlalu banyak dibandingkan dengan kebutuhan normal atau jumlah pesanan yang ekonomis. Di sini dia melihat potensi kecurangan dalam pengadaan barang yang berlebihan. Nah, cara berpikir auditor untuk audit atas laporan keuangan dalam contoh penggunaan perhitungan persediaan barang dan auditor dalam audit investigatif itu seharusnya sama. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video aku sampai selesai. Sebelum aku menutup video YouTubeku kali ini, aku ada beberapa pesan buat kalian yang lagi nonton. Yang pertama, itu kalian tetap harus jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, dan jaga jarak, tetap pakai masker, tetap cuci tangan selalu kalau keluar rumah, agar kita dapat terhindar dari COVID-19. Dan semoga wabah ini cepat selesai di tahun depan. Dan yang kedua, kalian yang ada di luar sana tetap harus belajar semaksimal mungkin, dan kalian itu juga harus berteman sebanyak mungkin sama siapa aja, karena hidup di dunia ini itu tentang apa yang kita kenal, sedangkan kemakmuran itu adalah tentang seberapa banyak orang baik yang mengenal kita. Yang terakhir, kalian juga harus ingat kebaikan akan dibalas dengan kebaikan juga. Dan jika balasannya itu bukan sekarang, pasti nanti akan tetap ada balasannya. Karena tugas kita itu hanya memberi tanpa harus menghitungnya. Itu aja pesan dari aku, dan semoga kalian suka sama video aku kali ini.
Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian dan nambah ilmu kalian. Bye bye, sampai ketemu di video selanjutnya.